As always, saya nggak ngeremehkan kuota internet tetangga Anda. Jadi video ini cukup panjang. Mungkin salah satu paling panjang yang kita pernah bikin, tapi that's not a problem. Kalau mau lihat review mobilnya aja, atau mau lihat road tripnya aja, atau mau lihat waktu kita pasang aksesoris, ada time marker atau chapter-chapter di video ini. Tinggal klik di bawah situ, tinggal geser mau lihat apa. Karena banyak video ini ada nanti tour tempat akomodasi kita. Nah, kalau yang suka arsitektur dan desain, you must see this place yang kita kemarin sewa. Plenty of things to see, so sit back, enjoy this video. Halo again, saya Widodo. You're watching Making Cars with Product. This edition itu ada something spesial karena nggak tiap hari ditelepon dengan Toyota pusat dari Australia. Hey, kita ada produk yang akan discontinued. Mau nggak? Ini opportunity yang terakhir untuk kalau mau review, kalau mau test drive satu mobil ini. Karena habis ini mobil ini become a dinosaur, sudah extinct, sudah nggak ada lagi. Saya bilang, ya thank you for the opportunity, tapi boleh nggak kalau saya agak extend long tripnya, bukan berbulan-bulan, karena saya juga perlu persiapan untuk IMX, persiapan untuk finishing making cars. Boleh nggak saya pinjem sekitar 1 minggu, dan karena mobil ini mau dipajang di pabriknya mereka atau headquarternya mereka, boleh nggak kalau saya kasih a simple product touch, saya modif sedikit. Diskusi bolak-balik, karena ya Toyota ada aturannya, akhirnya boleh. So, besok saya berangkat ke Australia, anak-anak bolos, terpaksa bolos. Jadi kita have a look at this last kind of a car and take it for a test drive. Okay, let's go. Good morning, kita pagi ini di Ironman, hujan, angin. Nah, mobilnya hari ini kita delivery untuk pasang suspensi dan ambil bumper, ambil footstep, ambil winch. Nantinya seperti apa? Ya mungkin seperti ini, tapi bumpernya kita pasang nanti beda. Kita nggak pakai bumper yang full bull bar. Ban kurang lebih seperti ini, suspensi nah, kita pasang yang seperti ini. Moga-moga kalau sebelum ganti bumper mentok nggak ya? Mungkin mentok, I don't know, we'll see. So kita serahkan ke Ironman di Perth untuk full upgrade suspensi. Let's get to it. A few moments later. Ini sudah sore hari, lebih dari jam 5, mobil sudah kita ambil lagi, suspensi sudah terpasang. Coil spring IM 2.5 shock. Ya jauh lebih tinggi, cingkrang sekarang, jadi mau nggak mau pasang ban yang lebih besar. Per juga sudah ganti, bushing full ganti. Nah, belakang masih banyak oleh-oleh. Bumper depan, footstep, winch. Apalagi ini ya, lampu-lampu komplit deh. Oke, kita lanjut pasang bumper, pasang ban, velg dan lain-lain. Over and out. Dengan Mas Erik. Mau ngapain hari ini, Mas? Wah, ini mau ngobrak-ngabrik 70 series ini.
Dipinjemi Toyota, dipotong-potong, diobrak-abrik. Mau masang ini Iron Man, raid bar, winch, nanti side step juga. Ya moga-moga komplit ya Mas ya. Ya. Kalau nggak komplit, Sebelum dibongkar cek dulu Mas, nanti bautnya kurang lagi. siap. Ayo gas. Itu tip for all you guys yang mau masang bumper dari merek apapun ya. Sebelum ngelepas bumper asli ini, cek dulu di boxnya ini, box luarnya, part numbernya betul atau enggak. Ini untuk contoh LC 79 seri 70. Cek di dalam bumper. Tulisannya tusut LC 70 2024 plus, jadi bener. Part numbernya 280425. Tapi jangan percaya hanya lihat ini. Cari di bumpernya, kalau bumper yang bagus itu selalu ada kodenya yang dilas. Nah, contoh seperti ini 280425 280425. Jadi betul bumpernya. Karena bukan sering sih, tapi beberapa kali dari merek-merek Australia, dan kita ada ready di Solo. Dosnya contoh Pajero Sport, stiker dalam Pajero Sport. Begitu dipasang nggak cocok, melihat di sininya ini kodenya untuk Land Cruiser. Jadi jangan sampai error seperti itu. Oke. Ini bumper sudah lepas semua, all out. Nah, first step pasang cradle. Tadi bingung karena ada spacer ini dikasih, tapi tidak wajib dipakai. Tulisannya itu taruh di mana? Taruh di atas sasis, karena cradle ini bisa naik turun. Tadi saya telepon Iron Man. Yang penting dia bilang ini sentral, jadi ada spacer yang lebih besar. Ini untuk taruh di samping sini. Tapi untung nyaman kok ya Mas. Ya, aman. Side to side nggak ada play sama sekali, hanya bisa naik up and down. Nah tadi saya bingung mau ditaruh di atas sasis atau di bawah sasis spacer ini. Nah kalau salah, udah pasang winch, udah pasang semua, harus lepas lagi. So Iron Man tadi agak ambiguous ya, bilangnya nggak usah pakai. Bingung juga jawabnya. Ya, kalau nggak pakai spacer nanti dikencengin, ya seharusnya sih nggak squeeze sampai rusak ya, tapi kurang gimana. Anyway, tadi saya lihat bumpernya ini ada adjustment, bisa naik turun lubang ini. So kita decide to pasang 3 spacer di atas, jadi hampir tight. Tadi coba 4 tapi nggak bisa masuk. Ya. So setelah sudah dimasukin baut, tadi kita trial test bumpernya ini, dan fitnya pas kok, bisa naik turun. So important step, kalau sampai salah harus bongkar total. Don't mess it up. Proses masang winch yang
teka-teki karena instructionnya ini sama yang kita dapat kemarin di Iron Man agak beda. Kalau instructionnya suruh masang bracket di sini, tapi bracketnya opsional. Jadi tadi saya telepon loh, bracketnya kok nggak dibawain? Oh enggak, lebih gampang ngebur sini, pasang control box-nya di sini karena sini ada akses. Ya wes, pindah situ. Sekarang mau masang kabel. Kabel wiring loom ini plug and play. Seharusnya sih Mas ya. Ya. Seharusnya kayaknya plug dia- and play. Juga instructionnya ini baru buka engine bay. Ya plus minus sama. Tapi menangnya mas. Nah. Masuk ini lebar ya. Tadi saya komplain, alah ini nggak dirubah, hanya bikinin apa mounting gini ini seperti Rangga kan. Tapi Om Erik bilang kan masang kabelnya gampang. Wah ya kalau gitu nggak bisa komentar. No comment nih. Betul. Tapi ini plastik semua ya Mas ya. Lampunya dari dulu saya kurang suka lampu ini, kayak terlalu modern, kayak dari Alibaba gitu loh Mas. Ini sekarang ada sensor ya, sensor radar. Toyota ya. Gini aja udah laku Mas. Itu. Wiring loom ini harus lewat somewhere ke aki. Nah lihat nih, ini tutup karet asli pabrik, sudah dikasih lubang akses untuk kabel-kabel. So waktu masang cari tempat seperti ini untuk jalan kabel. Nah ini kalau saya lihat, kalau masuk dari sini dengan ada relay dan lain-lain ini not ideal. Mending yang ini dari atas turun, masukin keluar sini. Be smart. Sekarang Bang Erik attack footstep. Footstepnya ya aluminium original gini, tapi ganti sekalian. Terus sekalian kita ganti exhaust system. Gede ini. Berapa in? 4 in paling ini. 4 atau 5 in ini. DPF pack, jadi katalis dan DPF tidak dicabut, langsung ganti. Ini si Leon lagi bongkar exhaust original. Itu. 22. Oh 23. Oh, bedanya big difference. Nggak tahu nih suaranya kayak apa. Tapi karena pakai DPF, jadi ya suaranya hilang di DPF-nya. Ini kualitas bagus juga kok. Not bad. Not bad, gas mas bro. Footstep udah copot. Step copot. Toyota. Footstep aluminium. Paut 10-an semua. Kalau saya lagi ngerapiin kabel-kabel ini, ada satu kabel yang Iron Man lupa bawain, jadi nunggu kiriman. Ini lagi menata kabel yang masuk ke dashboard untuk switch. Ini juga ada satu selang
Nah, ini selang breather untuk winch Ironman. Winch Ironman ini cukup unik, dia ada breathernya biar nggak kalau pas masuk air atau pas posisi dingin dia nggak vakum, jadi nggak nyedot angin masuk ke motornya. Jadi breathernya tadi sama Bang Erik taruh di sini cukup tinggi kalau boleh. Sudah pasang? Selesai full Ironman. Ini jam berapa nih, Mas? Masih pagi. hampir pagi. Tapi ya not bad lah. Looks okay ya, Mas ya. Oh, looks really good. Fitment top notch. Gimana caranya? Harus ditekuk sedikit. Bend here, bend there. Tapi ya Oke lah. ya oke lah. Oke. Tinggal besok rapi-rapin kabel-kabel, pasang dek bawah, sama ganti ban velg. Ban velgnya, aduh kelihatan culun sekarang. Thank you Mas Bro, udah dibantu. Sama-sama. Jangan kapok. All good now. Ironman certified. Kalau bisa masang Ironman itu namanya mekanik sabar. Oke. Makanya kalau di Indo, Ironman jangan pasang sendiri, serahin sama Oke, thank you. Akhirnya bumper depan kepasang dengan banyak effort. Footstep sudah terpasang juga. Nah, sekarang kelihatan kan culun banget dengan ban original. Jadi sekarang waktunya pasang ban velg baru. Velg kita pakai dari Vision USA, ban 35 inch. Yuk, sekarang cabut pasang ban. A few moments later. Welcome to karpet mobil. Ini bukan mobil murah ya. Jadi ya mungkin Toyota jawabnya untung saya kasih karpet ya. Ini loh, kalau karpet seperti ini itu kotorannya kemana-mana, apalagi nanti kalau mau mancing mau apa jadi pasir semua. Sayangnya ARB nggak ada stok, jadi saya terpaksa pakai yang merek lain. Moga-moga oke. So far waktu datang ya bahannya agak lebih tipis daripada yang merek-merek bagus, tapi daripada harus bersihin yang ekstra sebelum kita kembalikan mobilnya ke Toyota, saya pasangin floor mat dulu. Ya, saya minta bantuan si kecil untuk masang karpet karena cukup mudah. Ya pinter biar pasirnya nggak kemana-mana. Just like this. Nah, yang baru bisa nggak? I think so. Oh, hold on. Harus masuk di bawah pedal. Lubangnya harus pas, diklip lagi. Oh, anak kecil aja bisa masang karpet. Ya, ini lebih coveragenya lebih bagus, lebih naik ke sini. Kalau yang ARB ini lebih tebel, lebih bagus deh. Nah, kalau mau cari karpet, ya you know where to find it. Bukan yang merek ini, yang ARB. Passenger kurang lebih sama. Ayo, tukang kecil. Ya, jangan
kebalik. Wait. Udah pas? I don't really know. Ya, dipasin. Okay, never mind. Done. Ya, udah pas. Kalau yang belakang tadi sudah dipasang sama Miss Sofia juga. Ya, lumayan lah daripada yang original. Sebelum road trip dan apalagi barusan pasang velg dan ban, kita kan nggak tahu toko bannya itu pressure-nya berapa. Jadi kita harus cek. Saya barusan cek 4-4-nya. Pakai alat yang bagus. Kalau saya pakai ARB Digital Tire Inflator ini, ini depan saya kasih 32, belakang saya kasih 33 karena kita nggak heavy load. So make sure sebelum pergi cek your tire pressure. Jangan sampai di tengah-tengah gitu dengan keluarga terlalu keras juga nggak comfort. Dan kalau sampai kehabisan angin, ya nggak bawa kompresor. Saya selalu bawa kompresor. Jadi simple tapi penting. Final part of the bumper install. Habis ini kita bisa test the car out, road trip. Ya, final part. Ayo Leon, bring me that silver thing. Sekarang time to go on a road trip. Kali ini kita waktunya nggak selama road trip dulu, waktu kita pakai Land Cruiser Sahara 200 series. This time hanya ada 2 malam dan kurang lebih 2 hari for this road trip. Where are we gonna go? Kita tujuannya namanya Bremer Bay. Bremer Bay ini south of Perth, southeast of Perth. Jadi ini satu tempat yang saya belum pernah pergi, walaupun saya sudah hidup di Australia lebih dari 30 tahun. Karena dari dulu pikirnya kok jauh banget, 550 kilo, hampir 600 kilo. Tapi setelah road trip around Australia, sekarang 600 kilo itu rasanya nggak jauh. Dan ya memang kalau udah pernah jalan 1100 km lebih dalam satu hari, 500 is nothing. So, sebelum kita ke Bremer Bay, kita ada satu tujuan dulu. Saya sempat lihat dan saya juga tidak tahu dekat Perth itu ada namanya Red Ranges Zoo. Jadi kebun binatang, bukan kebun binatang yang besar, tapi cukup unik. So, let's go to Red Ranges Zoo and have a look what there is. Saya sudah pernah bawa berapa ya? Mungkin 7 seri 70. Nggak tahu kenapa semua dari pabrik itu kendor ininya. Jadi begitu kena angin dia turun. So perlu repair, untung bukitnya masih ada tray. Tinggal ngencengin bawahnya aja sih ini. Nggak tahu yang nyetel dari Jepang ini kayaknya satu orang deh. Semua sama. Dan semua kalau dari pabrik selalu narik ke kanan sedikit. Nah, setelah di lift kan kita sudah di spuring lagi, jadi sekarang sudah oke. Permintaan Sofia, Red Ranges Zoo Conservation Park. Merahnya bagus. Oh, look at the little hair. Oh, api wow, look at that. Cakep Jangan yang bikin itu.
Keren banget. Ini udah kayak punya ekopos gitu. Beautiful white peacock. Oh iya. Kangaroo dan Mrs. Kangaroo. Oh galak men. Oh iya. Wah, you want it, Pak? Ayo dikasih makan loh Sofi. Oh, iya. Tuh. Halo. Oh, they love eating this. Nah, coba. It's green, apa? Aki orang yang kantong enggak? Enggak ada. Daddy, I want to feed them. You're feeding all of them. Oh, yeah. Oh. And it's smelly, it's not wet, Pak. It's not wet. Only one what? Leon. Marmutnya guinea pig akur sama merak. Meraknya bebas mau lari kemana-mana. Ada dua yang putih. Di tengah itu batu, Mak. Mana? Itu batu itu, Mak. Dead one. Kamu ngetawain Mak ya nakal. What a hoot. Sayang. I love the colors. Black cockatoo. Wait, is that the fur of it? Hello. Hello emu. Good ears ya. Duduk gitu. Coba. Ini the black cockatoo and the pink galah. Banyak ini liar di Australia. Black cockatoo. Mahal nih kalau di Indonesia black cockatoo. Lucu. Halo. Belum pernah. Belum kesini ya pakai topeng. Kambingnya wedus. Halo wedus. Wait, I'm scared, Abba. I'm scared, Bob. Yeah, you make too much mess. Lihat matanya lucu. Matanya itu cuma kayak sak strip. That's a sheep. Mr. Wombat. Oh my. Look at it. Dari dulu nggak pernah kelihatan wombat, ini sekarang kelihatan. Ya, mau kemana kamu? Hey, wombat. Hello, Wombat. Ngapain tuh di pojok terus itu? It was scratching. Kayak kamu nggak sih? What do you mean? Coba kamu jalan kayak gitu nanti lah persis kayak wombat. I can't see it, Daddy. It's right here. Oh, ini namanya wallaby, bukan kanguru. Seperti kanguru tapi kecil-kecil, yang nggak bisa besar. Lucu sih. Okay, that was not doing it. I'm sorry. Eat your friend there. Rain.
Can I touch it, Ma? Ya dari bawah itu loh. Dari bawah. Kebun binatangnya all done. Sekarang kita lanjut ke Bremer Bay pakai si 79. Ayo, let's go. Kami lagi di kota Williams, lagi toilet break dan juga barusan isi solar di sini. Daripada nanti kalau udah sampai kota-kota yang nggak jelas, satu dieselnya lebih mahal dan ya kalau ada yang buka, karena jangan lupa kita di countryside, jadi kalau malam-malam banyak yang sudah tutup. Ini di sini area canola. Canola ini diambil bijinya untuk bikin minyak canola. Barang nggak usah mikir seperti dulu di Land Cruiser Sahara itu dari 200 bingung naruhnya di mana. Sini bebas mau bawa 2 ton pun juga oke. Plenty of space. Yuk kita lanjut lagi, jalan terus. Sampai malam-malam nggak ada kantor, nggak ada reception, pokoknya kuncinya ditinggal di satu tempat. This is our place. Besok pagi saya tur luar, tapi dalamnya kurang lebih malam ini seperti ini. As a teaser, besok saya video in more detail. Ini main bedroomnya, living area, ibu lagi masak, dan ada sambungan seperti second home. Keren ya konsepnya, Spanish style house, keren banget sih. Ini bisa dikunci, jadi ini bisa disewain sendiri juga gitu. Jadi ada akses sendiri. Ini bathroomnya. Terus ini bedroom kedua. Very chic, very cute. Keren nih punya rumah seperti ini di Indonesia. Oke, time to eat and rest. Hari ini jalan berapa tadi? Solo Jakarta, kurang lebih 600 kilo. Good morning. Pagi ini bangun, view-nya seperti apa? Seperti ini. Ini dari yang area kamar yang lebih kecil. Tuh view-nya seperti ini dari sisi sebelah timur. Yuk kita lihat kalau siang hari seperti apa. Balik ke lorong yang nyambung ke ruangan yang rumah lebih besar. Atas ada mezanin ya, tapi kita nggak stay di situ. Anginnya. Leon, look at this, Leon. The door. Anginnya lumayan keras. Sebelah ada tetangga tapi nggak tahu punya siapa itu.
Kalau lihat style gedungnya yang sana itu mungkin ownernya yang sini. Kalau yang sana beda total. Jadi nggak banyak rumah daerah sini dan juga bukan farm ini ya, bukan untuk pertanian. Style outdoornya seperti ini. Jadi benar-benar private. Saya suka banget stylenya. Tanpa talang air, keluar dari lubang-lubang situ aja. Style Spanyol, bukan separuh nyolong ya. Ada akses mezanin di atas itu, tapi kita nggak pilih yang kamar di atas, tapi kamar yang nyambung ke samping. Cakep ya. Kita sampai museum. Tadinya pengen banget sih lihat museum ini, di Historic Wells State Museum. Infonya ada mobil, ada restoran yang bagus, terus ada apa ya, alat-alat untuk farming dan lain-lain zaman dulu. Nah, gini-gini nih untuk nunjukin anak-anak cukup bagus. Ada sisi edukasinya biar mereka tahu dulu itu farming gimana dan hidup di tempat country itu gimana. But tutup ya. Oke, kita lanjut cari yang di kota apa saja. Isi solar dulu. Harganya $2.06 per liter. Ini nggak full, pokoknya sampai Perth bisa. Bremer Bay Brewery, makan siang. Anak-anak pilih burger, kita pilih seafood. Mari makan. Hello and welcome to Bremer Bay. What a beautiful place ya untuk bikin review satu mobil yang iconic, legendary, dan dari dulu nggak berubah. Ada perubahan sedikit. Oke, ini kita akan dikasih kesempatan sama Toyota Australia untuk tes, untuk review, bebas mau diapain. Tapi nggak boleh dibeli. So anyway, ini salah satu mobil seri 79 yang terakhir V8 masuk ke Australia. Nah, Toyota Australia ini tahu kalau Prorock ini hobinya yang V8. Saya sempat dikasih kesempatan untuk review yang 4 silinder. Saya bilang, ada nggak sih yang V8? Kalau 4 silinder kan mungkin 10 tahun lagi masih ada. Kalau yang V8 seperti ini udah nggak bisa order. Nah, di Australia sini sudah nggak bisa order itu sekitar 3 tahun yang lalu. Tutup bukunya untuk order-order yang V8. Dan jangan lupa yang V8 ini kode 1BD itu kenapa kok dihapus dari portfolionya Australia, karena di sini itu sangat populer mobil ini. Mobil ini untuk towing, untuk camping, untuk mining itu semua minta yang V8.
ada yang single cab, tidak ada yang mega cab, single dan double cab aja. Semua 4x4 dan semua heavy duty. Ini ada perbedaan, ada facelift sedikit dibanding yang seri 76 kita pernah review warna sandy top. Kalau belum lihat itu videonya ada di link di bawah. Yang ini sudah facelift. Ini mobil tahun 2025, build April 2025. Oke, kita sudah sempat rubah ya, kita sudah rubah beberapa item as seen sebelumnya in this video. Tapi yang beda itu kap mesin. Ini lebih tebal. Terus fender ini juga rubah. Over fender yang dulu juga ada over fender, tapi warnanya silver, ini hitam. Rating ini ya yang sebelum facelift ada yang kecil, ada yang besar. Jadi tergantung yang tahun berapa. Terus lampu juga ganti, grill juga ganti. Nah, kita lihat lebih close up ya. Jadi kap mesin ini kalau saya lihat itu ngikutin sininya ya, style FC55. Dia ngambil styling Q FC55 bagian sini. Kalau lampu balik ke bulat, yaitu FC55, FC40, seri 60 juga sempat lampu bulat. Rating di luar ini ciri khas, kalau kita ngomong Bandera, tapi ciri khas seri 70 Bandera, saya pernah jelasin, itu hanya satu tipe seri 70 short wheelbase dengan FRP top, fiberglass reinforced plastic top, yang bisa dilepas. Itu namanya Bandera. Jadi sama aja kita ngomong seumpamanya dulu Kijang kapsul itu kan ada yang versi LGX. Nah itu kalau kita ngomong semua Kijang itu LGX, itu sama aja manggil yang si Zenith ini sekarang LGX. That's not correct gitu loh. 79 itu yang single cab, double cab. 78 itu yang troop carrier, yang 2 pintu, belakangnya untuk bawa tentara actually, atau untuk camping. Dan yang 76 itu yang 4 door wagon. Jadi wagon version double cab ini. So that's 70 series in a nutshell. Nah, grill ini ngikutin grill-grill ya. Yang ada mesh gini nih, grill apa ya? 55 sempet ada yang agak mesh gini. Balik lagi tulisan Toyota seperti seri 60. Lubang-lubang di bawah ini ciri khas apa? Seri 70 yang lama, yang seperti apa ya? Prado. Ya Prado Land Cruiser 2 itu sebelum Prado jadi Prado sekarang, dulu kan modelnya mirip-mirip 70. Intercooler anginnya masih masuk dari depan. Kalau yang zaman dulu kan ada hood scoop di sini. Terus bumper aslinya chrome. Kalau bumper yang facelift ini mirip-mirip sebelum facelift, tapi ini sekarang bumper sudah kita ganti. Nanti kayak bumpernya apa saya videoin lebih detail. Mohon maaf di sini nggak ada kru video, jadi ini pakai tripod dan muter sendiri. Nah, suspension tetap sama. Suspension ini coil spring depan, shock absorber biasa, masih sama dengan tipe-tipe suspension solid axle LC80, era-era LC80. Per belakang konvensional, per down shock absorber biasa. Terus terang, pertama kali facelift ini keluar, saya lihat di foto-foto itu saya kurang suka, terutama dari lampu ini loh. Ini kan saya bingung, Toyota ini dapat ide lampu yang dengan pattern ini tuh dari Toyota tipe apa? Saya belum pernah lihat Toyota lampunya seperti ini.
Kalau dilihat lebih detail, dalamnya ini, ya ini by LED dan lampunya not bad. Tapi kenapa harus dibikin seperti ini? Ini kan kayak lampu Alibaba. Aneh modelnya. Nah, kalau saya bilang side profile ini masih oke. Nggak ada perubahan yang saya ingat ya di area pintu depan, nggak ada perubahan. Spion ini pun juga ampun DJ, ini mobil nggak murah loh ini ya. Masih ya hanya kayak gini aja. Apalagi ini. Nah, ini ada perubahan. Jadi dia ngambil garis lama, terus di build in ke sini. Ingat nggak yang zaman dulu itu mobilnya lampunya lebih lebar, dia keluar gini, jadi kelihatan bagian depannya ini lebih keluar gitu baru masuk. Kalau ini dia ngambil garisnya pintu belakang sampai depan sini. Ini ciri khas ya Komando FC55 juga seperti ini, seri 70 awal juga seperti ini, dan FC40 juga ada apa ya, side apron, tapi nggak setebal ini kan. Nah, ini back to the old 70s kalau saya lihat area ini. Apalagi yang gini terus nyambung ke bumper. Kemarin ini saya lihat nggak nyambung ke bumper, dia langsung habis di sini. Ini side profile I still like. Depan awalnya nggak suka, tapi lama-lama kalau di dress up seperti ini ya ganteng sih. Aku jangan bilang fall in love ya, karena udah nggak bisa beli lagi yang V8 ini. Mobil baru anyway, jadi cukup suka. Nah, waktu datang dari Toyota Jepang, mobil ini semua masih gundul, bannya juga kecil, belakang nggak ada tray. Ya, jadi di Australia ini ada dua pilihan tray kalau mau beli tray langsung dari Toyota. Yang seperti ini, color coded, yaitu warnanya disamain sama cabinnya, heavy duty atau standard duty. Kalau yang versi ini setahu saya yang heavy duty, karena dia pakai yang pipa tebal seperti ini. Kalau yang standard duty, dia pakai hanya hollow yang ya separuhnya tubing ini. Bawah mud flap plastik. Ini bisa digeser maju mundur. Nah, kalau pakai ban 35 ini kayaknya harus dimundurin sedikit ya. Bagian bawah cukup simple. Nah, di sini ada tulisannya Made in Australia. Jadi ini bukan asli genuine Jepang. Made in Australia, semua bawah-bawah ini galvanisan. Dan setahu saya ini dibikin di Eastern States, Sydney atau Melbourne. Dan dia di flat black. Jadi seperti IKEA gitu, di assembly di dealer Toyota, dipasang sesuai permintaan customer. Kalau di Australia sini tidak bisa beli pickup ini tanpa bak sebelum dibalik nama. Jadi harus milih bak. Kalau nggak mau baknya Toyota, boleh pilih bak lain, merek lain yang aftermarket, tapi nggak boleh dibalik nama dulu. Jadi bisa discuss dengan dealernya Toyota, saya mau bak ini, nanti dealernya ini yang bawa mobilnya ke ABC supplier bak atau kanopi atau apa, camper. Setelah dipasang, balik ke Toyota lagi, baru bisa Toyota dealernya balik nama untuk pickup ini. Dan harus sesuai. Kalau GVM-nya, Gross Vehicle Mass-nya itu melebihi standar normal,
nggak bisa di register. Jadi harus ganti suspensi dulu. Nah, di sini kalau mau masang ban besar 35 up itu ada aturannya. Nggak boleh langsung pasang 35 tanpa lift kit seperti ini dan lain-lain. Dan ada stikernya kalau mobil ini itu sudah didesain untuk ban 33, 35 dan so on. Kalau 33 masih oke lah. 33 ini dia nggak terlalu rewel. Offset velg. Ini kita pakai velg Vision dari USA. Vision Wheel USA ini lebar 9 inch. Ini yang tipe 351 Flow. Kalau mau cari velg ini di Solo ada. Nah, velg ini offset 0. Aslinya mobil ini juga offsetnya 0. Lebarnya kalau nggak salah sekitar 8 inch atau 7,5 inch. Velgnya cukup cakep dan kayaknya 20 tahun nggak berubah modelnya. Jadi sama aja offsetnya. Maka itu depan itu kurang lebih sama, tapi bannya lebih keluar daripada standar. Kenapa kok bisa gitu? Karena velgnya lebih lebar. Ini 9 in, bannya lebih lebar dan lebih pas. Kemarin setelah lift kit pakai ban aslinya kelihatan culun banget, kelihatan cungkring gitu dan apa ya, seperti orang yang suka nge-gym tapi nggak pernah leg day. Sekarang sudah pas, pantes. Looks good like this, nggak keluar dari body, depan juga aman. Nah itu penting kalau di Australia punya 4x4, punya mobil sedan, ganti ban velg, lewatin body, siap-siap diberhentiin sama polisi. Nah ini ada satu part about the 70 yang saya kurang suka, yaitu gadan belakang. Gadan belakang ini kalau dibandingin sama gadan depan jauh lebih lebar gadan depan. Loh, kok bisa gitu? Dulu waktu mesin masih 4 silinder, 6 silinder, gadan depan tuh kurang lebih lebarnya sama-sama yang gadan belakang. Karena dipasangin mesin V8, space-nya kurang. Jadi harus ngelebarin gadan untuk V8-nya itu bisa masuk ke sasis ini. So, akhirnya gadan depannya dibikin lebar. Tapi Toyota Jepang mikir, alah ngapain belakang diganti, wong ini mobil mining, mobil untuk di farm dan lain-lain. Jadi sampai hari ini gadan belakang itu masih sama lebarnya dengan yang model-model zaman jadul dulu itu, yang lebarnya itu selisih kurang lebih total itu hampir 10 cm sama yang depan itu. Jadi kalau dilihat dari belakang sini agak aneh gitu loh. Mobilnya jadi belakangnya kayak gimana gitu loh. Ya bisa dipasangin spacer, dilebarin. Tapi rata-rata kalau orang bule sini itu ganti velg belakang yang offsetnya minus banget. Kalau nggak salah minus 30, minus 40, sampai ada yang minus 50. Jadi biar ngejar lebarnya itu at least sama dengan yang depan. Ada juga alternatif yang lebih ekstrim, gadan belakang ganti seperti merek J-Max dengan sekalian sistem coil over. Jadi per belakangnya hilang, ganti coil spring. So, in a nutshell, itu dari luar. Nah, sekarang kita lihat lebih detail interior, mesin, dan how good does it drive. Si dinosaur ini emangnya zaman sekarang masih enak dipakai. I don't know. Let's go for a drive. Nah, sekarang kita lihat detail bumper dulu. Ini saya pilih untuk Toyota dengan raid bar dari Ironman. Kenapa kok saya suka yang ini? Karena nggak ketutupan area grill dan lampu. Ini detail-detailnya raid bar. Kemarin kita ada pilihan mau taruh lampu juga di sini atau enggak, tapi saya lihat sudah cukup
rame bagian depan, jadi saya nggak taruh lampu di sini. Ini ada lampu rating dan lampu kota, main lampnya ada di sini. Winch sudah terpasang, plug and play. Bumper ini juga langsung dapat dudukan untuk winch. Winch kita juga pakai Ironman seri Frontier yang 9,5. Bumper ini sudah dilengkapi dengan recovery point kiri kanan dan radiator dan bumper armor. Desain cukup simple tapi cakep, cocok banget untuk warna ini dan mobil 79 seri ini. Untuk side step kita ganti dengan produk Ironman plug and play. Sorry, ini banyak pasir. Kita di pantai. Heavy duty dan dia dudukannya dapat langsung ke mounting transmisi dan juga langsung ke sasis. Nah, ini detail exhaust system. Dia kalau nggak salah ini 5 inch. Suaranya luar biasa. Enak tanpa harus delete DPF, diesel particulate filter yang ini, dan cat. Jadi masih street legal. Completely street legal. Exhaust aslinya keluar di sini ya. Keluar di sini, tapi ini keluarnya samping dan bawah. Segede apa? Segede ini tangan saya bisa masuk. Tuh. Gede. The 1VD engine. Ini mesin legendary. Tapi mesin ini enggak yang dari awal perfect ya. Sempat dipakai di seri 200 era-era 2007-2008 dan banyak yang gagal karena piston ringnya, clearance-nya nggak pas dengan bornya dan dia makan oli. Dan kenapa banyak yang versi UK yang saya lihat di Indonesia itu mengalami konsumsi olinya yang benar-benar nggak normal. Tapi Toyota bilang itu normal. Anyway, kalau mau cari yang V8 di diesel, di seri 70 atau seri 200, pilih yang beneran late model 2016-17 up. Jadi itu problem-problemnya udah hilang semua. Intercooler masih pakai tetap di atas. Nah, intercoolernya ini sekarang pendinginnya nggak dari atas, tapi dari depan seperti seri 200. Seri 200 itu dia kan nggak pakai hood scoop. Dan yang versi ini juga nggak pakai hood scoop. Dia sekarang dari depan lewat 2 dak kiri kanan yang langsung ke atasnya sini. Mana yang lebih efisien? I don't know ya. Kalau saya lebih suka atasnya ada hood scoopnya. Maka itu waktu saya lihat versi ini keluar, saya agak sedih. Aduh, kok yang seri 70 ini yang final edition ya. Kayaknya habis ini mereka nggak akan bikin lagi seri 70 yang se-heavy duty ini. So, it's a bit sad to see this one go tanpa hood scoop. Nah, bisa kelihatan dari sini. Ini gapnya ini karena dari sini aslinya ini kan nggak dirubah kawal depan ini. Naiknya ini sekitar berapa senti ya? Mungkin sekitar 5 senti ada di angle ke sini. Lurus terus baru turun. Dia nggak nyetak fender baru dengan panel besi sampai ke bawah yang ini tulangan original seri-seri 70 itu, tapi dibikin dudukan seperti ini. Dudukan seperti ini
seperti Hilux Rangga. Untungnya, iya dia lebih tebal daripada Hilux Rangga. Tapi it's kind of ridiculous ya. Sampingnya ini nggak ditutup. Tapi teman saya, Mas Erik itu sempat lihat ini. Ini sekarang kalau mau naruh kabel jauh lebih mudah. Well, he's got a point memang sih. Ini kita taruh kabelnya di sini. Ini memang lebih mudah untuk naruh kabel dan pipa dan selang. So that's one extra benefit. Kalau saya lihat ini radiatornya kecil banget ya. Ya oke lah dia tebal, tapi dibanding seri 80 ini kiri kanannya mungkin masih selisih I don't know, maybe 7 cm kiri kanan dibanding seri 80. Padahal ini mesinnya lebih gede loh. Kok bisa ya dia lebih dingin apa lebih dalam? Ya tingginya sih mungkin lebih tinggi ini sedikit dibanding 80, tapi ya plus minus. So engine ini sudah last of the last. Kalau you nggak pesen 3 tahun yang lalu nggak akan dapat mesin V8 di seri 70. So thank you Toyota untuk minjemin mobil ini untuk dites. Anything else around the engine bay that I can think of? Aki masih satu. Di sini banyak space. Nah, mobil ini pasti sistem ABS, sistem braking systemnya itu beda sama yang lain. Karena mobil ini ada automatic braking. Jadi dia sudah computerized. ABS-nya dan lain-lain. Yang saya masih heran itu ukuran booster diaphragm-nya ini loh. Boosternya ini kok kecil banget gitu. Like really small. Dibanding seri 80 aja, saya rasa diameternya ya lebih kecil ini. Dan dia kayaknya nggak double diaphragm, single aja. So kalau pakai ban 35 mulai kerasa remnya ini performance-nya kurang oke. Can be improved. Kalau diganti yang double diaphragm, dia pasti brakingnya lebih sip. Karena belakang ya disc brake, tapi disc brake-nya kecil. Depan 4 piston dan ukurannya ya so-so. Karena kan dia masuk di velg ring 16. Jadi size-nya cukup kecil. Mungkin di bawah 13 inch ini braking system ya. Engine bay wise, di sini selalu kalau seri 70 disiapin power outlet. Jadi kalau mau masang aksesoris, apalagi untuk mining, sini sudah ready. Dan di sana juga disiapin fuse box untuk aksesoris. Jadi ya well done Toyota. Karena nggak semua mobil itu segampang ini, semudah ini untuk masang aksesoris 12 volt. So that's it, all good. Engine bay very simple. Untuk ngerjain apa-apa masih mudah, asal nggak perlu ganti starter motor. Karena starter motornya ini di dalam V-nya di belakang sana itu. Kalau di Australia mau ganti starter motor, itu dari jasanya aja mungkin sekitar 10 juta lebih. Jadi jangan sampai harus ganti starter motor di mobil ini. Oke lah, tempatnya di atas lebih aman, nggak seperti di bawah. Era-era yang masih 6 silinder, 1 HZ dan lain-lain, 1 FZ. Tapi kalau sampai problem, yang tadi versi 6 silinder itu lebih mudah diganti starter motornya. Kalau yang ini ampun DJ, angkat tangan kalau suruh ganti starter motornya 1VD. Sore-sore pakai seri 70 mancing. Ya inilah gunanya punya pickup. Let's try our luck mancing di Fishery Bay. Kalau namanya Fishery Bay ya seharusnya dapat ikan ya. Mancing.
Dapat kecil, kasihan deh. Terlalu kecil untuk dimakan. Ya, kembaliin aja ya. Bye-bye. What a beautiful place. Saya itu hobinya cari tempat-tempat yang out of this world. Tetangga jauh, view-nya luar biasa. Desainnya cukup unik. Jarang lihat ini desain seperti ini di Australia sini. Ini desainnya desain Spanyol. Nah, saya tunjukin. Jadi waktu malam-malam kita masuk, nggak ada reception, nggak ada apa. Di belakang pintu sini ada tempat kunci yang pakai kombinasi. Tinggal buka itu, check in, nggak ketemu siapa-siapa. Nanti kita check out, kuncinya kembalikan situ. Bye-bye. Yuk, kita do a small house tour. Karena ini one day saya pengen bangun seperti ini. Tapi sebelumnya kita cek dulu kargonya. Si Leon bener nggak lupa ngunci? Nah, Leon, bagaimana Leon? Harus ngunci dulu yang benar. Ini kita pakai King's bag. Nah, King's bag ini waterproof, enak, mau nyimpen barang seberapa pun di sini aman. Ngunci ini biasalah, biasa saja. Check out the view. Yuk, sekarang kita lihat kita 2 malam itu di mana. Welcome to the house. Ini saya suka banget desainnya. Di Bremer Bay sini tuh banyak akomodasi lainnya, tapi saya sengaja milih ini karena unik. Dan dari dulu saya pengen ke Spanyol, tapi belum keturutan ke Spanyol. Let's have a look at this place. Nah, kalau ada yang nonton dan interior designer bisa bikin seperti ini, feel-nya, do contact me. Karena dari dulu saya cari interior designer yang bisa bikin apa ya, dari part-part yang biasa. Kalau menurut saya, kita lihat per individu part itu biasa, tapi bisa dianyam jadi homey banget gitu loh. Ini kita lihat tiap jendela tuh ada yang dari batu, ada yang dari kayu, ada carvingnya. Ya ini kan bekas wine. TV di sini nggak usah dianggap, memang di sini kita ini rencana untuk getaway, nggak perlu TV dan lain-lain. Pernak-pernik ini mungkin dari Spanyol, mungkin sebagian di sini juga dari Indonesia. Sofa biasa, tapi dengan warna-warni kombinasi, raknya, bantal-bantal, it just feels nice. Nah, temboknya ini juga nggak halus, very rough, tapi juga bikin atmosfernya enak. Ini dari bambu, simple. Ini punya orangnya yang tinggal di sini. Mejanya pun sangat simple. Kayunya kayu biasa, hanya di finishing. Kalau saya lihat nih kayu-kayu pinus saja sini, nggak nothing special. Lampunya cukup lucu. Ini antik atau repro, who knows ya. Kayaknya ya nggak repro banget sih. It's nice gitu. Ini main bedroomnya di sini. Notice ya, atas sini itu pakai, kalau ibu saya bilang ini dari penjalin ini. Dianyam. Kalau di Indonesia mungkin sudah susah cari ya penjalin. Biasanya kan dari bambu. Kalau ini long lasting dan bikin feel-nya juga enak. Kayu-kayu support untuk atas ini ya biasa sih, nggak terlalu halus. Ini main bedroomnya, view-nya, lihat nih view-nya
buka langsung ke laut. Ada outdoor area, tapi kemarin kita nggak pakai karena angin dan hujan. Bathroom cukup simple. Nah, sayangnya di sini nggak ada shower berdiri. Jadi kalau di luar kayaknya juga nggak ada shower. Maybe I'm wrong. Tapi look. Iya, luar nggak ada shower, hanya sitting area saja. Untungnya kita nyewa rumah sebelahnya, gandeng jadi satu. Anak-anak seneng main bathtub, toiletnya kebuka, nggak ada pakai kaca, nggak ada apa ya, nggak ada yang harus high maintenance. Ini dari kayu-kayu antik, dekornya simple but it looks nice. Ini area kitchen, living area. It's a nice place to hang out. Kalau info dari anak saya yang lagi ngevideo, ini bentuknya seperti roti. Ya memang sih kayak roti. Tapi ini style-style Spanyol tuh ya seperti ini. I like it. Detail kayak terakota ini mungkin antik, mungkin enggak. This kind of things itu yang bikin feel-nya enak. Kitchen-nya simple banget. Nah, kita kalau lihat detail lemari-lemari ini dari kayu pinus, shape-nya juga gitu-gitu aja. But it looks okay gitu loh. Nggak perlu yang ratusan juta, ini simple to make. Ini dari marmer semua, bentuknya juga bentuk Spanyol-Spanyol. Simple, ya semua kelihatan. Tapi it works, nggak ada yang aneh-aneh. Saya suka ini mejanya ini. Nggak tahu, ini dulu mungkin pintu ya, atau memang sengaja di carving seperti ini. Cukup lucu, pintu antik. Nah, saya lihat itu kusen sama pintunya nggak harus matching. Di beberapa pintu itu kusennya sama pintunya beda. Ini kayaknya repro ini karena dari finishingnya. Ya, simple. Ini pakai semen, atas ada mezanin, satu kamar lagi. Kita nggak pakai yang atas karena aksesnya harus dari luar. Kita pakai rumah yang nyambung. Nah, ini bisa dikunci. Kalau ada yang mau nyewa satu rumah bisa. Kalau mau dua rumah jadiin satu juga bisa. Nah, sini ada kitchen juga sendiri. Nothing special, tapi it looks nice. Homey banget. Island untuk prepare makanan, small dining table, di luar juga view-nya luar biasa. Tuh view-nya, have a look. Such a nice place. I love it. Nah, kalau lihat desain ini tuh nggak pakai talang air rumah ini. Dia banyak lubang-lubang, jadi airnya langsung turun ke taman. Very simple dan efisien juga gitu ya. Di sini, nah rumah ini nggak pakai air PDAM karena semua bisa off-grid. Di belakang tembok ini ada 3 atau 4 tangki air yang gila. Satu tangki ini mungkin sekitar 15.000 liter. Gede banget. Hot waternya saya nggak tahu mana, tapi efisien, panasnya cepat. Ya, kita lihat lagi dalam kamar sini ya seperti apa. Ya, kitchen simple, not the living area. Warna-warninya itu I love it. Simple. Ini loh yang kadang-kadang interior designer
Mungkin saya belum ketemu desainer Indonesia yang bisa bikin feel-nya seperti ini ya. Tapi rata-rata orang bule itu pinter pilih item-item yang biasa. Contoh ini biasa banget kan. Dari kayu pinus, but it looks okay gitu loh. Nggak harus kayu yang super mahal semua. Papa saya, almarhum papa saya itu dulu selalu ngasih info ke saya, kalau bisa travel the world, lihat tempat-tempat yang different, karena siapa tahu one day kita bisa ngumpulin uang untuk bikin villa, bikin rumah. Jadi wawasannya itu harus luas. Ini second bedroom, atau kalau nyewa satu rumah yang kecil ini, ya ini bedroomnya. View-nya bagus. Furniture-nya once again, simple. Nothing special, but it looks okay. Lampu-lampunya juga simple. Ini mungkin made in Cepogo, Boyolali ini. Tapi ya simple. Ini saya suka, tapi kayaknya ini bukan made in Indonesia. Ini dari fiberglass. Nah, ini loh. Kusen sama pintu nggak matching. So what? It looks okay. Ini dari kayu Australia Jarrah, ini pinus. Very simple, very cheap. Kalau di sini ya, kamar mandi cukup oke. Nggak besar dan not. Lantainya lantai semen biasa, hanya di rough polish, nggak yang aneh-aneh, nggak pakai keramik dan lain-lain. So, that is the house tour. Di Indonesia adakah tempat seperti ini? Lihat nih view-nya. Check out the views from here. Amazing. Apalagi view-nya dari sini. Nggak hanya view laut, tapi view 79 series. Oke, I hope you enjoyed the house tour. Kita lanjut lagi dan nanti kita ngevideo interiornya kalau sudah bersih. Nggak ada barang-barang waktu road trip ini ya. Let's go. Seri 70. Kunci masih konvensional seperti ini. Nggak ada tombol push start. Kopling. Suaranya ciri khas. 5 speed. 6 atret. AC dikasih. Tapi tombol-tombolnya masih kayak zaman 40 tahun yang lalu, seperti El Sape. Power steering ada, kalau nggak power steering mampus ini, berat. Dashboardnya simple banget kan. Suspensi ini banyak geronjalan-geronjalan di sini. Iya, tetap seperti pickup, tapi nyaman. Actually suspensi aslinya itu cukup oke juga, tapi kalau seperti kemarin bawa velg aja di belakang 5 piece, mulai kerasa body roll. Padahal mobilnya kan nggak tinggi-tinggi banget dan muatan jauh di bawah maksimum load, banyak body roll. Sekarang sudah jauh berkurang dengan suspensi Ironman. Oke, kita mau exit propertinya dulu. Bikin 4, 80 km. Nah ini loh yang sensor lane keep itu geser sedikit aja dah. Cicit. Kalau belum remap ya tenaganya ya segini ini. Tapi gigi 5
jalan 100. Ini speedonya agak out ya. Ini kurang lebih udah jalan 100 karena bannya lebih besar. Hanya 2000 rpm. Cruise control ada. Nah, top speed di Western Australia itu 110 ya maksimum. Ya, kita nanti kalau jalannya udah enak pakai cruise controlnya ini di up sedikit lagi speednya. Nggak usah ngebut-ngebut, enjoy the scenery saja. Stop sebentar, benerin tali yang lanang tadi. Kenceng-kenceng. Oh, ini agak loose. Handling oke, honoring oke, jalan 110 lebih gitu. Speedonya enggak akurat ya karena ban. Nah itu apa, lane keep assist-nya agak basic tapi nggak ada kontrol ke steering wheel karena ini masih full hydraulic, belum electric assist, belum EPS. Dan harus ngoper dikit 4, tapi kalau udah di remap nggak perlu ngoper-ngoper gitu. Soalnya naik turun jalannya. Yang jelas pakai mobil ini nggak bisa ngantuk karena harus full konsentrasi, mobilnya lebar, jalannya sempit, dan dia handlingnya ya kalau dibanding seri 200, 300, 100 ya kalah. Tapi that's what kind of makes it fun, nggak boring. Shock ini pakai IM 2.5, per coil spring depan pakai yang di atasnya medium untuk bumper dan wedge. Belakang ini yang comfort. Pernya shock IM 2.5 Ironman, actually very good, no complain. Setara DP51 dampingnya dan harganya jauh lebih murah. Welcome to Borden. Ini kota kecil, kota ya petani sih. Nggak ada orang sama sekali, not one person. Oh, nggak ada apa-apa. Ada tavern atau restoran di situ, bukanya jam 5. Ini jam makan siang, nothing. Ya udah, kita lanjut cari makan di tempat lain karena di sini nggak ada apa-apa. Ini tempat tampungan grain atau wheat, gandum. Masih kenceng. Oke, kita lanjut. Iya, orang yang makan. Nggak ada makanan, nggak ada orang. Worst come to worst, tapi kok tutup? Tutup IGE-nya. Ya paling petrol station situ cari makan apa. Misalnya fish and chip. Di Ngewangerup Roadhouse dapat
Classic Australian lunch meat pie. Ya wis nggak ada pilihan lain kok. This what it is. Gimana seri 70 untuk daily driver, nggak recommended untuk daily kota-kota. Mobil ini itu untuk kerja ya, kalau matching sekali-sekali ya oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk daily ya, Land Cruiser lebih enak ya. Land Cruiser 80, 100, 200, 300. Nah, mobil itu didesain untuk kerja keras, muatan banyak. Dan jangan lupa yang V8 ini hanya manual. Saya belum nyoba yang mesin 1 GD 4 silinder Matic. Infonya yang dulu punya V8 manual ganti yang Matic 4 silinder lebih nyaman yang 4 silinder. Tapi kalau beli seri 70 dengan 4 silinder rasanya gimana gitu ya. Untuk mobil jarak jauh seperti ini, tadi ke Bremer Bay itu hampir 600 kilo, balik juga hampir 600 kilo. Yang jelas nggak perlu terlalu banyak kopi karena mobil ini bikin kita melek, alert, karena beda sama seri 200, 300, 100 ya. Dia kalau di jalan yang agak gonjal-gonjal ini suka agak sway sedikit. Overall masih oke lah. Apalagi kalau towing atau ada camper berat, ya this is the car. Suaranya oke dengan knalpot baru. So far nggak ada issue. Smooth aja. Cruise control juga oke. Cruise controlnya walaupun sudah ada radar dan kamera, ini nggak adaptif, ya nggak bisa adjust the speed. Boleh dikatakan a bit underpowered karena mesin masih standar, dan tapi juga ini baru jalan 900 kilo, jadi mesinnya belum full Endrain-nya. Masih perlu Endrain. Terus fuel economy, ini fuel economy-nya so far ya untuk V8 4500 cc dibilang boros ya boros, dibilang enggak ya enggak. Tapi figur yang saya dapat ini 1 liter 6,4 kilo, karena bannya lebih gede 10%, ya 1:7 lah, 1:7. Irit atau enggak ya kita bawaannya yang enggak berat kok, jadi ya so-so lah. Ini padahal jalan 100 average terus loh ya. Kalau dalam kota pasti lebih parah. Tapi mobil ini cukup oke, gigi 5, jalan 100 itu hanya 2000 rpm. Jadi cukup relax. Hanya steeringnya aja yang agak. Tapi kalau pakai ban standar mungkin steeringnya ya enggak seperti ini. Ini kan bannya jauh lebih besar daripada standar. Ergonomic wise, ya ini armrest saya pasangin aftermarket. Kalau mau beli di Solo ada, power window ada karena ini yang top spec. Belum sempat pasang kaca film jadi agak panas. Depan kalau di Australia nggak boleh pasang kaca film, jadi ya panas. Kap mesin itu ada tekuan-tekuan baru, itu kadang-kadang kalau kena matahari agak mantul ke mata, jadi agak kurang nyaman itu ya. Beberapa tekuan itu di depan. AC cukup dingin walaupun belakang nggak ada fan-nya. Heater juga oke, kemarin kepake. Dashboard simple, easy to read, ada digital
digital speedonya juga. Kursi gimana? Kursi ini oke kan? Oke. Itu bilang kursinya yang depan anyway cukup oke. Ya kemarin lebih sekitar 600 kilo ya biasa-biasa. Tapi ya dibandingin seri 200 Sahara ya jauh lebih enak yang Sahara kan. Ini nggak bulat, ini pakai fabric velour. Ya kan komplit. Ekonomiknya kacanya di tinggi-tinggi, jadi setinggi truk ini mobil ini setelah di lifted dan ban 35. Not bad lah, yang penting enjoy the ride. So, saya sudah balik lagi di Prorock, persiapan untuk event IMX. So, setelah dipinjemin mobil dengan Toyota Australia seri 79, what do I think of it? Oke, setelah balik ke Perth kemarin, saya coba naik seri 105. Seri 105 ini umurnya sudah berapa tahun ya? 27 tahun. Sama-sama solid axle depan, solid axle belakang, depan coil spring, tapi yang belakang juga sudah coil spring, bukan seperti LC79 yang bear down. Saya coba pakai di highway, jalan 100-110, dan memang 105 yang umurnya 30 tahun pun lebih enak dibanding seri 79. Jadi, what's the conclusion? Kalau masih bisa beli yang V8, I would buy one. Kalau yang 2,8, I don't know. Ada yang ngomong, ya sorry ya, itu saya influencer ya, banyak yang di Australia pakai yang seri 70, wagon, double cab, yang 2,8, yang matic, yang manual. Semua ngomong, wah itu jauh lebih enak dibanding yang V8 dan lain-lain. Tapi saya tanya teman-teman yang sudah beli yang 2,8, yang mereka jual yang 4,5, beli 2,8. Semua nyesel. I don't know. Coba dulu. Nah, mereka nyesel itu kenapa? Karena dipakai untuk towing juga. Tadinya 8 silinder disunat jadi 4 silinder, suruh towing yang sama. Ya oke lah teknologi, tapi tetap you cannot beat a V8. There is no replacement for displacement. Jadi CC 4500 itu tidak menipu lah ya. Ini mau teknologi apa tetap V8. Tetap 4500 cc untuk towing enak. Dan suaranya, kita kan kemarin udah ganti knalpot, suaranya walaupun masih ada DPF, masih ada CAT, nggak di remap, suaranya is buy it for the sound lah. So it's not a daily driver. Saya nggak rekomend kalau beli mobil itu untuk daily driving. Dia juga nggak irit. Keluar kota jarak jauh konstan 100-110 1 banding 7 lah. Dibilang boros yang ya boros, dibilang enggak ya enggak. You buy this car for the love of the 70 series ya. Dengan harga segitu doesn't make sense, nggak masuk akal. Walaupun di Australia jauh lebih murah dibanding di Indonesia. Di Australia harga berapa? Kurang lebih 1,15
M. Nah, 2-3 tahun yang lalu, mobil ini harganya itu sekitar 900 juta. Toyota nggak mau yang pembeli terus langsung dijual lagi dapat cuannya. Mereka hike the price. Itu pun masih sama yang reseller yang baru dapat mobil ini dijual lagi. Masih cuan 100 juta, 150 juta di Australia. So, what's the conclusion? Kalau masih bisa dapat, buy one while you can. Karena itu mobil legend seri 79. Sayangnya yang kemarin saya mau beli, nggak boleh.